Dua harian ini kita melihat candle Bitcoin seperti ada yang memanipulasi teman-teman. Di mana bandar sepertinya mencoba untuk menarik atau mencari liquidity grab dari pemain-pemain retail. Terutama mereka yang bermain di future market dengan leverage besar dan full margin. Pada kesempatan kali ini, Uang Receh akan membahas hal tersebut. Buat kalian yang penasaran, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan tentunya, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Sebelum ke price action, di sini Uang Receh punya selingan terlebih dahulu teman-teman. Uang Receh akan membahas daftar 10 besar hodler Bitcoin sampai saat ini. Yang pertama adalah Satoshi Nakamoto dengan 1,1 juta Bitcoin. Yang kedua ada Grayscale 643.000 Bitcoin. Disusul Binance, Bitfinex, US Governance, MicroStrategy, Block One, OKX, Robinhood, dan Winklevoss Twin. Nah, dari ke-10 daftar tersebut, Uang Receh berharap nih suatu saat nama kalian ada di dalamnya ya guys. Nah, dari daftar ini sebenarnya ada beberapa hal yang Uang Receh mau sampaikan. Yang pertama, 10 hodler tersebut hampir tidak pernah melakukan aksi penjualan. Meskipun pasar atau market kripto itu berjalan dengan fluktuatif. Bahkan di saat all time high-nya di 69.000, mereka tetap tidak melakukan aksi selling. Begitupun di saat menyentuh di level bottom 15.000, mereka juga tidak melakukan aksi selling teman-teman. Justru yang mereka lakukan setiap mereka itu melihat deep market, mereka akan menambah muatan dengan melakukan DCA. Nah, yang kedua, mereka adalah hodler yang cukup besar di industri cryptocurrency, terutama crypto Bitcoin, yang bisa menimbulkan harga Bitcoin pump and dump kalau seandainya mereka itu melakukan akumulasi ataupun mereka melakukan distribusi. Karena hubungan supply and demand pasti akan terpengaruh dengan mereka melakukan pembelian ataupun penjualan. Hal-hal tersebut bisa kita jadikan patokan sebenarnya untuk melihat Bitcoin secara keseluruhan sebagai sebuah aset kelas atau sebagai sebuah teknologi yang kedepannya bakal dipakai oleh seluruh umat manusia sebagai pengganti sistem pembayaran atau sistem payment yang bisa dibilang cukup kuno dan sering terjadi double input. Berkaca dari kasus FTX yang akan melikuidasi aset kripto senilai 3,4 miliar dan ada Bitcoin di dalamnya. Padahal kita sama-sama tahu FTX itu nggak masuk 10 besar daftar holder Bitcoin teratas teman-teman. Tapi di sini banyak orang yang khawatir FTX itu jual barang. Dan kira-kira menurut kalian yang membuat harga Bitcoin pump and dump itu siapa? Adakah orang lain yang punya stok Bitcoin jauh lebih besar ketimbang 10 orang ini, tapi dia tidak mau terpublish ke media? Ataukah karena peran media atau FUD dan juga rasa panik dari para retail? Silahkan kalian bisa share di kolom komentar. Nah teman-teman, sebagai informasi tambahan, pada tanggal 21 September besok, tepatnya di jam 1.30 dini hari, bakal ada FOMC Economic Projection yang menurut Uang Receh akan mempengaruhi terhadap fluktuatifnya market kripto. Jadi saran dari Uang Receh, kalian berhati-hati buat kalian yang mau entry ke market. Kalian perhatikan leverage sekaligus margin kalian, karena biasanya mendekati jam-jam event itu market akan bergerak volatil sampai event tersebut sudah berlalu teman-teman. Jadi saran dari Uang Receh, sebelum kalian dihajar oleh bandar, kalian harus memperhatikan risk reward management kalian. Kita lanjut ke price action time frame for hourly. Secara struktur yang terbentuk, bull harusnya masih dominan. Hal ini terlihat sejak Bitcoin mendapatkan trigger pada saat menyentuh ke level area 25.000. Meski seiring berjalannya waktu kita melihat bahwa bull sudah mulai kehilangan momentumnya. Kemarin kita melihat candle Bitcoin itu seperti ada yang memanipulasi. Tepatnya mungkin Uang Receh boleh bilang adalah untuk mencari liquidity grab dari para pemain futures. Hal ini terlihat di saat Bitcoin
berhasil break dari level area 26.600 yang merupakan area sideways-nya dari pergerakan sebelumnya dan menyentuh ke level area 27.500. Tapi after menyentuh area tersebut, kita melihat rejection itu dengan cukup impulsif datang dari area 27.500 dan memaksa Bitcoin untuk sekali lagi retest ke level area 26.600. Tapi setelah itu, kita melihat recovery berjalan dengan cukup cepat dan membawa Bitcoin kembali ke level area 27.500. Beberapa skenario masih bisa terjadi. Untuk melihat bull kembali take action, kita perlu break resisten area 27.500 karena dari area sini kita melihat pergerakan sebelumnya kita terreject dari area tersebut sehingga Bitcoin dibawa turun sampai ke level 25.000. Kalau berhasil break area tersebut, potensiali Bitcoin akan mengejar ke neck resistance yang datang dari area 28.200 yang merupakan resisten dari pergerakan sebelumnya. Selain itu, potensi double top itu juga bisa terjadi kalau Bitcoin tidak mampu memaintain di sekitaran area 27.500 sampai level 27.300. Dan hal ini justru malah menandakan Bitcoin bisa terkoreksi jauh lebih dalam. Bahkan retest ke level 25.000 lagi teman-teman. Atau seenggak-enggaknya kita harus cek level area 26.600 sebagai salah satu support krusial. Mampukah area tersebut mempertahankan pergerakan Bitcoin? Karena di area tersebut cukup banyak resisten yang berubah menjadi support dan tentunya IMA21 juga berada di area tersebut. Lanjut di time frame daily. Secara struktur, pergerakan hijau Bitcoin dalam beberapa hari terakhir bisa menjadi indikasi lower high dari pergerakan sebelumnya. Di sini kita melihat high Bitcoin terbentuk. After itu Bitcoin menuju ke lower low, diikuti dengan lower high selanjutnya. Dan kita melihat Bitcoin sudah sukses membentuk yang namanya lower low dan ada potensial pergerakan kita hanya sedang untuk menuju ke titik lower high dari pergerakan Bitcoin. Dan kalau Bitcoin tidak mampu memaintain di sekitaran level 26.600, ada potensial Bitcoin akan bergerak menuju another low level selanjutnya. Sekaligus ini bisa menjadi ancaman lanjutan jika low yang baru terbentuk bisa lebih rendah dari level low sebelumnya yang berada di posisi 24.800. Karena struktur jangka panjang sejak Januari kita melihat potensi Bitcoin itu terus-terusan menunjukkan higher high, higher low, higher high, slightly higher high. Dan sekarang itu bisa menjadi potensiali lower low baru kalau under dari titik ini akan membuat pandangan uang receh dari bullish bergerak menuju bearish. Tapi kalau Bitcoin mampu bertahan pada area ini, uang receh akan sangat super bull karena struktur panjang ini belum terbreak sejak Januari. Meski kita melihat slightly higher high dan slightly higher low. Sekian dulu untuk video uang receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik, bisa dibantu share dan feel free untuk berkomentar. Thank you for watching till the end. See you on the next video.